Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menghadiri undangannya dalam diseminasi materi yang dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Di sini nanti kita saling berbagi, ya. Jadi saya tidak menggurui di sini. Jadi nanti kita saling berbagi. Atau jika nanti saya ada salah, mohon dikoreksi juga, ya. Nah, adapun topik pembahasan kali ini yaitu pertama disiplin positif, kemudian teori motivasi, teori kontrol, hukuman, konsekuensi restitusi, nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep-konsep dalam budaya positif di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, Bapak Ibu silakan cermati di sana ada 3 pernyataan. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu di sini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini kita bebas berpendapat, ya Bapak Ibu. Jadi silakan bagaimana pendapatnya Bapak Ibu mengenai ketiganya, setuju atau tidak setuju. Mungkin nomor 1 apakah setuju atau tidak setuju, nomor 2 bagaimana, nomor 3 bagaimana. Ya silakan Bapak Ibu. Setuju. Mungkin Bapak Wijendra, silakan Pak pendapatnya Pak. Kalau saya ketiganya setuju itu. Kalau hukuman dapat disiplinkan anak, karena kita hukumannya bersifat apa gitu. Kan ada hukuman bersifat mendidik. Jangan hukuman yang hukuman badan, hukuman fisik itu jangan kita lakukan. Hukuman bersifat membangkitkan kan ada juga cara yang mungkin cara kita untuk memberikan hukuman. Ya, itu pendapat dari Pak Wijendra. Jadi ketiganya setuju Pak G. Mungkin ada yang pendapatnya berbeda atau mungkin di 1 setuju, di 2 tidak setuju atau bagaimana? Silakan kalau ada yang punya pendapat berbeda dari Bapak Ibu. Oke, Bu Desa, silakan. Baik, kalau pendapat kami itu ketiganya setuju, tapi hukuman yang bersifat memberikan penguatan karakter kepada anak. Jadi hukuman itu berdasarkan komitmen. Misalnya anak ini melanggar, sanksinya apa? Jadi komitmen kesepakatan dari kelasnya seperti itu. Jadi hukuman bersifat positif. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu sangat penting sekali. Itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Karena setiap anak kan memiliki potensi yang berbeda. Pasti dia punya kelebihan. Jadi dengan pengajaran yang berpusat kepada peserta didik, dia punya potensi penghargaan itu tinggi sekali. Ke pendapat dari Bu Desa juga setuju. Nah, silakan Bu Dom, silakan. Gini ya, kalau ini masalah istilah aja sih sebenarnya. Kalau orang mendengarkan kata hukuman, kok kayaknya gimana gitu ya. Kadang-kadang justru kalau kita berikan hukuman, anak itu malah tidak gini, tidak ada perubahan. Kadang-kadang dia semakin ada kata janganlah dilakukan atau apa kita pakai menjadi untuk mereka yang mungkin apa melanggar aturan yang kita tetapkan di bulan. Kadang-kadang mereka punya komitmen di bulan bahwa itu mungkin misalnya 15 menit sebelum artinya kalau dia nggak datang, dulunya udah di kelas 15 menit nggak datang, apa konsekuensi yang harus dia terima? Janganlah dihukum gitu ya. Dan dia memang kurang apa namanya
dengan hal baik, saya juga sangat setuju. Cuman itu aja lah, ada nggak kata yang untuk Berarti ada di sini yang belum kurang setuju dengan pernyataannya. Oke. apanya itu? Ya, sebab kalau hukuman itu kayaknya Oke. seperti mereka ada apa namanya ya, ada sesuatu yang sangat negatif ya. Oke, betul. Ya, begitu. Setelah mendengar ketiga pendapat tadi, ya nanti silakan Bapak Ibu yang memaknai sendiri ya. Setelah nanti ada materi yang saya paparkan, silakan dimaknai apakah pendapat Ibu atau Bapak tadi setuju atau tidak setuju itu sudah sesuai nggak dengan materi dan hati nurani kan. Itu ya. Silakan nanti dimaknai masing-masing. Nah, materi yang pertama di sini adalah disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Dalam budaya kita juga kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kepatuhan di sini. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang tujuannya mulia, ya. Jadi dimaknai kepatuhan dan ketidaknyamanan. Disiplin juga berarti bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nanti kebajikan universal kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada teori motivasi. Diana Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketiga motivasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada motivasi eksternal atau ekstrinsik di sini, dan juga ada motivasi internal atau intrinsik. Motivasi eksternalnya itu meliputi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan terjadi pada saya jika tidak melakukan hal tersebut? Jadi dia bertanya karena yang memotivasi dia adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Sama misalnya dengan murid kita, kalau datang tidak tepat waktu, jadi dia berusaha datang tepat waktu karena dia takut untuk dihukum, atau dia berpakaian seragam tiap hari biar merasa nyaman di antara teman-temannya. Kadang-kadang kan anak-anak kalau beda pakaiannya tidak nyaman dia sendiri, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia berpikir imbalannya dulu, penghargaannya. Misalnya juga anak-anak kita kalau di kelas, misalnya dia mau menjawab pertanyaan guru karena gurunya ngasih nilai lebih, seperti itu. Nah, kemudian kalau motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya misalnya kalau anak datang ke sekolah tepat waktu, nah anak dengan motivasi internal
Dia berpakaian seragam, dia meyakini bahwa dia harus disiplin dengan aturannya. Kemudian, nah kita juga sebagai guru, Bapak Ibu, kita kalau Bapak Ibu pikirkan, kalau kita mengajar datang ke kelas tepat waktu, motivasi yang mana kira-kira Bapak Ibu gunakan? Apakah kita termotivasi karena ada hukuman dari Bapak Kepala Sekolah, misalnya kita tidak datang tepat waktu, atau kita dikasih penghargaan kepada Bapak Kepala Sekolah kalau datang tepat waktu ke kelas, atau itu karena kita meyakini dari diri kita meyakini bahwa saya memang berkewajiban, memang tugas saya, memang saya ingin menjadi contoh bagi anak didik saya, seperti itu. Ya, masing-masing Bapak Ibu punya jawaban dalam hatinya ya. Nah, ini kan mengenai teori motivasi. Nah, selanjutnya kita bermain. Nah, di sini permainannya begini. Masing-masing berpasangan, yang satu mengepal tangan. Jadi misalnya antara Pak Anom dan Pak Suparse. Pak Anom mengepal tangan, Pak Suparse sekarang membujuk Pak Anom untuk membuka tangannya. Apakah dengan cara membujuk, apakah dengan cara menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang mungkin. Nah, saling berpasangan sekarang seperti itu permainannya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu melakukan hal itu, misalnya salah satu membuka tangan, yang lain berusaha untuk membuka, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Sekarang kan bergiliran nih ceritanya. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan? Mengapa? Misalnya Pak Anom dengan Pak Suparse. Pak Anom gimana? Mau membuka atau tidak? Mau. Dengan bujukannya Pak Suparse ya. Apa alasannya? Apa alasan Anda membuka kepala tangan? Apa alasannya Pak Anom kira-kira mau membuka kepala tangan? Alasannya sederhana Pak Anom aja, nggak usah dipikirkan terlalu jauh Pak Anom ya. Ya Pak Anom sekarang memegang benda yang sangat berharga bagi Pak Anom. Dikepal dengan erat, digenggam dengan erat. Sekarang Pak Yan membujuk untuk membuka. Pak Anom katanya mau membuka. Apa alasannya? Kalau itu bermanfaat. Karena itu bermanfaat untuk ya. Nah, misalnya ada juga yang tetap menutup tangan dan juga pasti punya alasan ya kenapa menutup tangan. Nah, dalam kegiatan ini kira-kira sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Diri sendiri ya. Walaupun misalnya Pak Anom tidak mau membuka kepala tangannya, bagaimanapun Pak yang membujuk, mau dikasih uang, mau dipukul, tetap aja dia akan menggenggam tangan. Seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah itu. Nah di sini ada teori kontrol dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah di sini murid sebenarnya dia apa? Mengontrol dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Jadi murid itu sebenarnya mengontrol dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol murid. Dia hanya membebaskan dirinya dikontrol oleh guru. Jadi sebenarnya dia yang memegang kontrolnya sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga di sini. Jadi
Jadi kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak suatu saat. Jadi bujukan atau bisa jadi juga murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid di sini itu akan membuat murid kita dalam identitas yang gagal. Jadi mereka itu belajar merasa buruk tentang dirinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan bisa terbentuk di sini untuk yang ilusi yang keempat ini ya. Nah itu teori kontrol dari William Glasser yang mengatakan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, jadi untuk kontrol, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol itu tentu kita sendiri ya. Siapapun tidak bisa mengontrol kita, hanya kita sendiri yang memegang kontrol atas diri kita sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi nanti juga akan saya jelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti yang Bu Desa tadi katakan ya, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya itu tidak ada. Hukuman yang diberikan itu bisa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, bagaimana menurut Alvin Kohn dalam Punish by Reward 1993, dia mengungkapkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendirilah adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, ini ada istilahnya juga dari Kohn, yaitu dihukum oleh penghargaan. Jadi Kohn selanjutnya juga mengungkapkan berapa pernyataan dari hasil pengamatannya. Jadi dia melakukan riset tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, di sini ada riset pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan itu, sehingga suatu saat dapat kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi suatu saat dia akan tidak termotivasi lagi untuk melakukan hal tersebut karena selalu penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan juga dapat merusak hubungan. Bisa kita lihat misalnya kalau kita di kelas, jadi kita memberikan penghargaan yang terlalu mencolok pada salah satu siswa, otomatis siswa yang lain akan iri. Lama-lama bisa merusak hubungan kedua anak ini. Jadi itu penghargaan merusak hubungan. Di sini juga ada penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ini dilakukan pada sekelompok siswa
siswa yang diberikan, sekelompok siswa yang diberikan penghargaan, lama-lama ketepatannya berkurang. Sementara yang tidak diberikan penghargaan tetap termotivasi dan tepat. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya sama juga di sini juga dilakukan penelitian terhadap 2 kelompok. Jadi yang pertama diberikan penghargaan dalam ini membuat karya atau gambar, kalau nggak salah gambar ya, karya gambar. Jadi yang satu karena terus diberikan penghargaan, lama-lama tidak ada motivasi untuk meningkatkan kualitasnya. Dan yang lain yang tidak diberikan penghargaan terus berkarya tetap seperti awal. Itu penelitian yang dilakukan. Kemudian ada penghargaan yang tidak efektif. Jadi di sini kalau seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Jadi kemungkinan lain kali itu dia tidak akan berusaha lagi atau tidak termotivasi lagi untuk memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian ada penghargaan mematikan kreativitas juga, dan terakhir penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan di sini juga bisa menghukum Bapak Ibu. Jadi kenapa mungkin sistem ranking sekarang itu dihilangkan ya? Jadi itu orang yang mendapat ranking 1 ya oke, tapi orang yang mendapat ranking terakhir dia akan merasa dihukum, dirinya akan merasa dihukum. Oh, saya tidak dapat ranking, jadi terhukumlah dia seperti itu. Malu. Sehingga penghargaan itu lama-lama bisa menghukum seseorang. Jadi penghargaan tidak selamanya positif juga ya. Nah, di sini ada konsekuensi. Setelah hukuman ada kata konsekuensi. Jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid, dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi sama-sama tahu ini ya, antara murid tahu dan guru juga tahu. Jadi ketika murid menangkap, dia sudah tahu konsekuensi apa yang dia akan dapatkan. Jadi murid di sini dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah ini tadi ya, berarti ada inilah treatment untuk memecahkan masalah ya. Jadi pertama ada hukuman, di sini ada konsekuensi juga. Nah selanjutnya ada namanya restitusi. Jadi inilah nanti sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi, mungkin pernah Bapak Ibu mendengar kata restitusi ya? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini murid yang berinisiatif atau melakukan inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang harus dia lakukan, bagaimana caranya dia melakukan dengan keyakinannya dia. Jadi seperti apa yang mereka inginkan selanjutnya, itulah yang disebut dengan restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini, jadi disalur dari Dan Gosden, restitusi, restructuring school discipline. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi hukuman akan membuat identitas gagal pada murid. Sementara identitasnya akan jadi sukses apabila ada konsekuensi dan restitusi di sini. Ya bisa dilihat perbedaannya. Nah ini
Jadi yang hukuman itu dia bersifat negatif. Kemudian konsekuensi bersifat netral dan restitusi bersifat positif. Kalau hukuman, murid itu akan didorong untuk menyalahkan dirinya sendiri. Kalau konsekuensi, murid itu didorong untuk patuh terhadap peraturan. Namun, untuk restitusi, murid akan didorong untuk melakukan disiplin positif. Itu bedanya. Kalau hukuman mungkin kata-katanya yaitu kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Gitu. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi apa keyakinan dari dalam dirinya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi diserahkan kepada murid. Kemudian hukuman itu akan membuat konsep diri murid itu buruk. Kalau konsekuensi membuat konsep diri baik. Tapi kalau restitusi membuat konsep dirinya kuat. Kemudian pada hukuman itu murid atau anak itu akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak merasa tidak nyaman saja. Jadi karena dia mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, jadi dia merasa tidak nyaman. Tapi kalau kita melakukan restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Jadi dia bisa kembali ke kelompoknya, tidak mengucilkan diri. Jadi dia nanti dengan bangga bisa kembali ke kelompoknya dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Itu kalau restitusi. Ya mungkin sisanya Bapak Ibu bisa lihat pada tabel itu ya. Jadi kalau hukuman anak mencoba mengontrol anak itu dengan penguatan yang negatif. Kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Tapi restitusi, anak paham bahwa dirinya itu yang memegang kendali kontrol. Jadi anak sendiri sudah paham kalau kontrol itu ada di dia. Tidak bisa orang lain yang mengontrol. Dan mengarahkan dia ke disiplin positif. Ya itu Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini menurut D.M. Boston ya. Nah, bisa saya lanjutkan ya Bapak Ibu? Yang lanjutkan. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Mari kita jawab bersama ya. Tindakan guru, kelihatan nih? Dia bacakan ya. Tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, coba kita lihat. Oh ya, hukuman di sini. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba kita lihat. Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan
konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya, agak sadis ini. Kalau kita nggak pernah melakukan ini ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Coba kita lihat. Oh ternyata hukuman. Ya mungkin hukuman ya. Karena ya bertelanjang kaki itu akan membuat murid itu sakit ya. Jadi berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya ini model-model guru zaman dulu ya. Mungkin Bapak itu jenderal masih melakukan itu Pak? Oh kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada lagi nggak? Oh ada. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini baru kayaknya hukuman atau konsekuensi. Apa yang kita konsekuensi ya? Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit kelas sesudah kelas usai. Jadi dia tinggal konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ternyata karena dia PJOK ya, melatih fisik ya, mungkin itu. Saya belum jawab. Udah jawab duluan. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Coba kita lihat. Ya, mudah-mudahan nanti kita tidak melakukan hukuman-hukuman model ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya setelah kita tahu. Ya sebentar ya Bapak ya. Sabar. Saya senang sekali ternyata ada yang penasaran dengan materi itu kan bagus sekali ya. Nah sekarang ada kasus lagi. Kadek bisa dibaca ya? Bisa. Ini kasusnya si Kadek ini kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi Pak gurunya yaitu Pak Ketut dia menyuruh dia apa? Iya. Kemudian dia disuruh ke depan ya. Kemudian teman-temannya dan Kadek itu menjadi gugup, tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Kadek yang bicara tergagap dan terkejut. Kadek yang tergagap dan malu luar biasa dan menahan minta Kadek dan malahan minta Kadek untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Ketut. Bagaimana Pak Suparse pernah melakukan hal seperti ini Pak? Belum ya, syukurlah Pak. Syukurlah. Ya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Ketut terhadap Kadek? Kira-kira Bapak setuju? Tidak setuju ya. Terus mengapa? Karena secara psikologi ada pasti akan ini Jadi dia akan kecewa pada dirinya sendiri dan itu juga tidak akan memperbaiki pembelajaran ya, malah justru kalau teman-temannya ketawa justru akan mengganggu pelajaran ya. Ya betul ya, bisa jadi dia nggak pernah masuk nanti kalau pelajaran matematika. Karena ini termasuk hukuman. Ya, termasuk hukuman atau konsekuensi ya tadi sudah dijawab ya, hukuman. Ya karena ya keterlaluan memang ya. Ya
Betul ya, dari sini nanti dia akan perlu melakukan restitusi. Jadi, sebelum ke restitusi kita pahami dulu nilai-nilai kebajikan. Jadi ada namanya nilai-nilai kebajikan di sini, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi yang ingin dicapai setiap siswa maupun guru. Ya, Bapak Ibu bisa lihat salah satunya adalah mandiri, berakhlak mulia, beriman, empati, rasa hormat, toleransi, seperti itu. Jadi itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada komitmen, kerjasama, dan lain-lain. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan di sini. Di ini saya potong-potong dari materi yang saya dapatkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti akan kita pakai untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini dulu mungkin kita sudah punya kesepakatan kelas ya. Nah, sekarang ini namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan tadi yang diakui tanpa paksaan dan diyakini bersama oleh anggota kelas. Anggota kelas itu termasuk wali kelas dan juga anggota kelas dan siswa. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip positif yang membentuk budaya dan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa sih bedanya? Kenapa disebut keyakinan gitu ya? Jadi keyakinan akan lebih memotivasi siswa itu dari dalam dirinya, karena keyakinan kelas ini kita buat bersama. Jadi tidak hanya sekedar peraturan-peraturan atau tata tertib yang yang banyak gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama, disepakati bersama, diyakini bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau sekolah? Keyakinan kelas itu jadi bersifat lebih abstrak di sini daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan itu yang lebih rinci dan konkret, keyakinannya justru lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sedikit aja keyakinan kelasnya. Nanti kalau terlalu banyak ada 20 keyakinan kelas, siswanya bingung, lupa sudah. Apalagi kita sebagai wali kelasnya ya. Jadi tapi keyakinan kelas ini harus selalu ditinjau kembali setiap dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau terus apa kira-kira yang kurang, apa yang perlu dihapus dan ditambahkan dari keyakinan tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas kira-kira di sini? Di sini ada 2 kesepakatan, 1 dan 2. Kata-katanya yang 1, datang tepat waktu, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian kesepakatan kelas yang nomor 2, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana menurut Bapak Ibu kata-kata yang mengungkapkan keyakinan kelas? Nah, kalau saya di sini cenderungnya yang nomor 2. Jadi dia tuh kata-katanya itu abstrak, tidak konkret ya. Tidak ini. Kami guru. Nah, jadi kita buat dulu apa? Jadi masing-masing murid itu mengungkapkan dulu apa aturan yang ingin dia terapkan, kesepakatan yang ingin dia terapkan. Setelah itu kita gabungkan menjadi kalimat-kalimat yang berisi kebijakan universal itu tadi. Jadi menyayangi di sini. Yang 2 adalah semangat.
kemudian psikologisnya juga, dan rasa aman. Di sini termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Di sini jadi dia ingin jadi kebutuhan yang diinginkan itu adalah hubungan dengan sosial, jadi koneksi sosial ya, kebutuhan anak untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi anak-anak kadang-kadang dengan kebutuhan ini, dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik, itu biasanya. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Jadi di sini ingin dianggap berharga. Di kebutuhan ini dia ingin dianggap berharga, dianggap kompeten, bahwa dia bisa. Jadi ingin dihargai bahwa dia itu kompeten dan bisa. Ingin diakui juga, ingin dihormati. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Jadi siapapun ingin senang ya Bapak Ibu. Jadi tanpa kesenangan itu hidup sangat menyedihkan sekali rasanya ya. Itu kelima kebutuhan dasar manusia. Kita juga penting memahami ini untuk bagaimana memperlakukan murid kita nanti. Nah, misalnya begini sekarang. Kan kita percaya ya bahwa murid itu memiliki tujuan di balik semua perilakunya. Jadi kita harus meyakini itu. Jadi apapun perilaku siswa, mereka itu punya tujuan, punya kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Nah, seperti misalnya kasus Bu Desa di sini. Kasus Bu Desa dengan muridnya si Putu. Bu Desa guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid, yaitu si Putu. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Putu yang seringkali diminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Putu ini malak-malak temannya, bekal makan siangnya dipalak. Jika menurut Anda, kira-kira apa alasan Putu melakukan tindakan tersebut? Kebutuhan dasar apa kira-kira yang ingin dipenuhi oleh si Putu? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si Putu, Bapak Ibu? Ya, mungkin kebutuhan dasar apa? Perhatian lebih, karena ingin diperhatikan, jadi dia berulang. Mungkin ada kebutuhan dasar lain. Kalau kita lihat dari sisi lain, mungkin ya berarti dia kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia kurang makan di rumahnya sehingga dia harus malak temannya. Jadi kalau kita lihat alasannya dia karena kurang makan, berarti dia memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Kalau kita melihat kenakalannya karena ingin diperhatikan, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, ingin diterima dan kasih sayang gitu ya. Kalau yang seperti itu dia tidak harus malah makanan bisa dikatakan. Tapi ya betul. Juga mungkin kalau kita lihat kalau dia cuma iseng aja sama temannya, artinya dia cuma ingin bermain saja, berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi itu adalah kesenangan. Nah, dia cuma bermain-main aja dengan temannya. Iya, anak-anak kayaknya biasa begitu gitu. Kemudian kalau dia ingin merasa, misalnya dia dengan malak itu dia merasa ingin dianggap hebat,
Jadi tergantung dari sisi alasannya dia ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar dengan sesama, mungkin kita semua mungkin belajar ya, saya juga akan belajar di sini. Jadi kenapa, apa sebenarnya yang mendasari dia melakukan hal tersebut. Jadi kita tidak boleh langsung ya, kita juga harus lihat kebutuhan dasar apa sih yang ingin dipenuhi oleh murid kita. Apa sih alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jadi mari kita sama-sama belajar nanti untuk hal ini. Nah, saya juga akan banyak belajar di sini. Apalagi di sini ada guru BK yang sudah sering melakukan hal itu ya, mungkin Ibu sudah terbiasa ya. Ya karena kebetulan di sini budaya positif ya materinya. Nah, itu kasus. Sekarang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ternyata kita sebagai guru itu juga sering mengambil posisi kontrol ya. Jadi bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, itu termasuk perilaku kontrol negatif. Nanti itu akan membuat siswa kita ke identitas gagal. Kemudian kita juga sering mengambil posisi kontrol teman atau pemantau. Itu termasuk perilaku kontrol positif. Dan juga ada juga perilaku kontrol sebagai manajer. Itu termasuk kontrol diri. Nah, ini yang menuju ke identitas siswa sukses. Nah, bagaimana posisi kontrol tersebut sebagai pemukul, pembuat rasa berat itu bagaimana? Mari kita lihat video ini ya. Mudah-mudahan bisa diputar videonya. Mari kita simak video. Nah, apa yang dimaksud dengan posisi kontrol di sini? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, dalam video ini Bapak Ibu bisa melihat posisi kontrol yang mana yang sering Bapak Ibu ambil untuk kasus siswa. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus menjalankan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berjalan dengan ada 5
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi merasa bersama cenderung namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini ada posisi mana Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, demikian tadi 5 posisi kontrol terhadap murid kita ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu masing-masing mungkin sudah pernah mengambil posisi kontrol yang mana Bapak Ibu yang tahu ya. Jadi tetapi di sini kita diharapkan untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu yang diharapkan untuk kita lakukan. Nah selanjutnya dengan posisi manajer tadi kita diharapkan menerapkan segitiga restitusi di sini namanya. Jadi segitiga restitusi terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya agar Bapak Ibu lebih jelas, saya putarkan lagi video. Mudah-mudahan belum bosan ya. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Nah ini. Oh,
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap sana. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang memukul Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya meminta tempat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah tulis padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga
2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus tersebut menjadi proaktif dan mencoba mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengampuni kebutuhan murid yang dapat memperbaiki hubungan dosen. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan tujuan pada posisi tersebut. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dengan 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat melahirkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan pilihan yang masalah. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka masalah hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, itu tadi segitiga restitusi. Jadi kita mungkin sudah pernah melakukannya ya, cuma tidak terurut atau mungkin hanya
tahapan satu tahap aja yang kita pernah lakukan atau 2 tahap yang sudah pernah kita lakukan. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal sebelumnya segitiga restitusi ini? Belum, ya. Sekarang, nah itulah segitiga restitusi. Dan saya juga mencoba mengimplementasikan segitiga restitusi ini pada siswa kita. Nah, mudah-mudahan masih bisa fokus Bapak Ibu. Ya, saya tayangkan video saya sekarang ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Karena saya bukan artis, artinya tidak pernah bermain peran. Itu video yang pertama, kemudian masih ada lagi Bapak Ibu. Nah ini video yang kedua. Itu saya mencoba jadi mengimplementasikan segitiga restitusi pada permasalahan siswa. Nah, di sini juga ada guru BK, mudah-mudahan saya tidak salah ya Bu. Dan bagaimana tanggapan siswa di sini? Ya. Kedengaran
siswanya kecil. Coba kita lihat yang lagi satu. Jadi di sini kita harapkan siswa itu punya motivasi dari dalam diri. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, jadi kita harapkan siswa punya motivasi untuk tidak melakukannya lagi itu dari dalam diri, bukan atas keinginan kita ya. Itu yang kita harapkan dari penerapan segitiga restitusi ini. Oh ya. Nah sekarang sesi diskusi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan atau masukan, saran, saya kasih kesempatan. Silakan. Kalau perlu ada yang perlu kita diskusikan di sini. Ada Bapak Ibu? Oke, Bu. Kebetulan ini masalah yang saya ajukan waktu di BMM sama dengan ini. Jadi masalahnya itu siswa memulai kesalahan yang sama dengan saya. Terus apa caranya di masalah restitusi itu? Waktu itu saya tak paham banget dengan restitusi itu ya. Jadi pakai logika saja jadinya. Untungnya agak mirip dengan yang ini. Walaupun tidak persis sekali sesuai dengan segitiga restitusi itu. Jadi dengan adanya ini saya tidak bertanya, saya juga tidak menanggapi. Jadi ya seperti itu yang pernah saya lakukan. Dan ini dengan adanya ini ya sangat bermanfaat. Mungkin penerapannya nanti di Kamar Jalan Baru pada yang. Ya, terima kasih Bu. Jadi itulah yang saya harapkan di sini. Dan kita juga sama-sama belajar ya. Saya juga tidak pas banget dengan materinya, tapi dengan sharing mungkin kita lebih bisa memahami apa itu materi yang saya bahas tadi gitu. Ya. Jadi memang itulah yang kita harapkan di sini. Dan saya juga berharap nanti saya yang diundang dan berada di posisi Bapak Ibu sekarang ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan mengundang saya, itu harapan saya selanjutnya. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan dari Bapak Ibu yang lain? Ya, mudah-mudahan bisa jelas nih apa yang saya paparkan dan bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita menjadi guru dan sehari-harinya. Berarti tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Ada Bu Desa? Terima kasih Pindah, karena materi ini sangat menarik sekali dengan kurikulum Merdeka Belajar, yang mana sebagai seorang guru harus terus belajar memperhatikan peserta didik. Seperti ini, segitiga restitusi ini seperti yang disampaikan tadi, menumbuhkan keyakinan anak dan untuk menambahkan kesadaran dari dirinya sendiri berdasarkan paksaan. Semoga nanti semua guru bisa menerapkan seperti ini sehingga anak bisa belajar dengan nyaman, membentuk karakternya yang baik dan tumbuh kesadaran memang dari diri sendiri. Terima kasih Dinda. Baik Bu Desa, benar sekali Bu Desa. Jadi di sini seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi tujuan pendidikan kita itu sebenarnya adalah kita sebagai guru diharapkan menuntun siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi mereka itu sudah punya potensi atau keunikan masing-masing. Kita sebagai guru menuntun dan memunculkan motivasi intrinsik mereka. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Desa. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Jadi tadi yang pertanyaan pertama itu setuju. Nah, itu ya. Jadi kembali lagi pertanyaan yang pertama, setuju atau tidak setuju? Ya, silakan dimaknai sendiri. Ya, setelah mendapatkan setelah tadi paparan dan kita diskusi bersama, jadi silakanlah sekarang Bapak Ibu yang memaknai apakah itu seharusnya kita setuju atau tidak setuju dalam hal ini. Ya, tidak ada benar dan salah di sini. Jadi masing-masing memaknai di sana. Ya, berarti kalau saya ya cenderung jadinya tidak setuju ya, karena ternyata setelah mendapatkan materi ini ternyata penghargaan pun
Ya, konsekuensi. ya, dan diganti restitusi. Ya, jadi kita harus berusaha untuk melakukan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah di sini. Gitu. Ya, jadi dapat saya simpulkan di sini. Jadi segitiga restitusi menggantikan hukuman dengan kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki masalahnya sendiri ya. Kemudian yang kedua, restitusi menghargai proses daripada hasil akhir. Jadi siswa diajak untuk berpikir kritis tentang tindakan mereka, mengidentifikasi dampaknya dan mencari cara memperbaikinya. Dan yang ketiga, budaya positif di sini adalah salah satu cara untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi siswa. Itu kesimpulan yang saya dapat ambil dari diskusi kita hari ini. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif ini, jadi kita perlu kolaborasi, tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan semua pihak. Bahkan siswa pun kita ajak berkolaborasi di sini, siswa dan tenaga pendidik juga ya, semua warga sekolah. Apapun yang kita inginkan, kita mintakan terhadap sekolah kita, jadi kita harus lakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai. Ya, terima kasih sudah menjadi peserta yang baik dan aktif yang sudah menyimak dengan seksama dan antusias dalam mengikuti desimisasi yang saya lakukan. Hanya kalau sekedar pengetahuannya, tolong minta sokopinya. Bukan belum maju. Ya, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat Santi, Om Santi, 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 Om. Awas, dosa pengetahuan yang mengusut dalam pemerintah. Supaya dulu kita bertemu Saya pahamnya mau ngeliat. ya, tapi saya kasih materinya lengkap dan saya diberikan kaya. Saya diberikan kaya. Biasanya ada murid-murid antara ngomong kan semuanya boleh